warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah wa alaqa bainal ajsadi wal arwah wa yumituhum ila alamil barzakh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umi, hari ini kita memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ustazah Hajah Siti Ma'rufah atau yang akrab disapa Umi tentang makna Hari Raya Idul Adha. Nah, sebelum menyaksikan liputan ataupun tayangan kami selengkapnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan bel di Mediasi Channel. Umi, jadi menurut Umi ini apa makna Hari Raya Idul Adha ini, Mi? Oh ya, jadi Hari Raya Idul Adha ini adalah hari besar umat Islam, ya. Di samping Idul Fitri ada Idul Adha, makanya dikatakan hari raya. Nah, Hari Raya Idul Adha disebut juga Idul Kurban karena berkaitan dengan pelaksanaan kurban, ya. Sedangkan kurban itu sendiri sebenarnya tidak dimulai dari umatnya Nabi Muhammad saja, tapi sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada kurban, yaitu ketika Nabi Adam kan putra-putrinya semua kembar nih, ada 39 tuh kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, ketika mereka sudah tumbuh dewasa, kemudian mereka sudah pengen istilahnya nafsu biologis, ya, diberikan nafsu biologis, maka ketika Nabi Adam melapor kepada Allah bagaimana ini tata caranya, Allah memberikan jalan keluar supaya menikahkan mereka dengan cara selang-seling, artinya yang misalkan anak pertama jangan dengan kembarannya, karena kembarannya kan perempuan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Nah, itulah kemudian yang pertama itu adalah Qabil dengan Iklimah, yang kedua itu Habil dengan Labuda. Nah, Qabil harusnya nikah dengan Labuda, Habil dengan Iklimah, tapi si Qabil ini nggak mau kalau harus nikah dengan Labuda, dia maunya yang seperlahirannya yang cantik. Nah, maka kemudian disitulah kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Adam supaya putra-putranya ini untuk mau berkorban sesuai dengan apa bidangnya, ya, karena Qabil itu dia di bidang peternakan, ya, Qabil itu di bidang pertanian, sedangkan Habil di bidang peternakan. Nah, udah kemudian Qabil disuruh berkorban, sudah dikatakan nanti yang korban itu diterima maka yang akan diambil oleh api itulah yang diterima oleh Allah. Ya, ternyata kemudian suruh naruh di atas bukit. Nah, akhirnya benar karena Qabil ahli dalam pertanian maka dia mengorbankan hasil buminya, hasil pertaniannya. Gitu ya, taruh di sana. Dan Habil juga karena dia ahli dalam peternakan maka dia pilih dombanya yang paling bagus untuk dikorbankan. Ternyata si Habil ini yang dikorbankan hasil bumi yang sudah jelek-jelek, yang tidak berkualitas, maka kemudian yang diambil oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah kurban dari Habil. Nah, kemudian kemudian kita tahu, ya, kalau sejarahnya kurban dengan menyembelih domba atau kambing atau kemudian sejenisnya, bisa dengan sapi, dengan unta, itu dimulai dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail sebagai ujian, ya, ujian keimanan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang saat itu Nabi Ismail masih sangat muda, sudah beberapa tahun ditinggalkan dan baru ketemu, ya. Ternyata Allah uji Nabi Ibrahim dan Ismail untuk bagaimana penyerahan dirinya kepada Allah itu total, tidak diperintahkan untuk menyembelih itu mau tidak. Nah, itu caranya kurban. Jadi Umi, keutamaan
korban sendiri itu seperti apa, Umi? Ya, keutamanya banyak sekali. Di antaranya salah satunya aja ya, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu dekati sholatku, tempat sholatku, jika kalian ada rezeki tapi tidak mau berkorban. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ikhlas berkorban pada Idul Adha ya, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya sebanyak bulu-bulu yang terdapat pada binatang yang dikorbankan itu, dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sejumlah bulu-bulu atau rambut yang terdapat pada binatang yang dikorbankan itu diantaranya. Baik, ini 1442 Hijriah ini kebetulan kan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Iya. Nah, ini kebetulan kan belum hilang lah dari bumi Indonesia. Iya. Nah, jadi korban seperti apa, Mi, sebenarnya yang mestinya kita lakukan ini, Mi? Ya, kalau untuk korban, jadi korban itu intinya kan bahwa kita itu menyisihkan, ya kan, sebagian rezeki kita, sebagian harta kita. Namanya korban berarti sama dengan bagaimana kita bersedekah. Dan Allah menyuruh kepada kita, hambanya, seluruh umat manusia ini, khususnya orang-orang yang beriman itu bagaimana kita bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, caranya seperti di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, gitu ya. Jadi inna a'thainakal kautsar, sungguhnya kami itu sudah berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Karena nikmat itu kalau kita ukur, itu manusia manapun tidak ada yang bisa menghitung seberapa banyak nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Siapapun yang akan menghitung nikmat Allah, enggak ada yang bisa. Ya. Nah, kalau kita mau bersyukur kepada nikmat Allah, di antaranya perintah Allah apa? Nikmat Allah yang sangat banyak ini Allah perintahkan fasholli lirabbika, maka bersolatlah kepada Tuhanmu, bersujudlah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, jadi wujud sedekah atau berkorban. Kalau sedekah itu sendiri kan, makanya Allah katakan kita bersedekah itu pada waktu sempit maupun lapang, ya kan? Ya, di antara orang bertakwa itu kan kata Allah adalah orang-orang, di antaranya yaitu orang-orang yang mau bersedekah, berinfak di jalan Allah baik dalam waktu sempit maupun lapang. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau masih banyak juga kok orang-orang yang tetap mampu, tergantung niat. Semua itu tergantung niat, bagaimana kita mau mampunya niat atau tidak, gitu. Wanhar dan berkurbanlah tadi, jadi tetap berkurban. Kalau memang ibaratnya biasanya berkurban sapi, ya sekarang waktunya lagi seperti ini mampunya kambing, ya tidak apa-apa, kambing pun tidak apa-apa, seperti ini. Baik, jadi intinya bisa dikatakan kok berkorban itu bukan masalah besar kecilnya, Iya. tapi bagaimana keikhlasan kita dalam Iya, berkorban. betul, itu. iya. Tidak harus Iya. ataupun sapi. Iya. Nah, kambing pun ataupun berkorban apapun. Ya, bisa. Tapi kalau kurban untuk Idul Adha itu kan memang udah pakem ya. Udah pakem memang harus ada ketentuannya, harus minimal kambing, ya kan? Tidak boleh kalau kurban pakai ayam, ya kan? Tidak boleh, ya kan? Harus minimal adalah kambing atau domba. Ini karena kurban dalam kaitan Idul Adha ya. Dan waktunya pun memang udah ada pakemnya, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari nahar, kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasrek. Jadi 4 hari ini udah pakemnya. Sedangkan kalau kurban atau sedekah yang lain kapan saja bisa, gitu. Jadi ini adalah ibadah yang waktunya sudah ditentukan, iya. Ketentuannya pun ada. Iya. Bisa dilakukan sewaktu-waktu. Iya, seperti itu. Ya, kalau untuk Idul Adha seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Umi. Semacam apa ya, kultum lah, semacam tausiah singkat, namun mudah-mudahan ini bermakna dan bermanfaat bagi para pemirsa Mediasi Channel semua. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.